Terpujilah Tuhan Yesus karena kasih-Nya begitu besar buat kita semua. Dia menyertai setiap hari-hari kita, terlebih Tuhan Yesus selalu menolong dan menjaga kita di masa-masa saat ini. Saat virus corona ada di sekitar adik-adik dan di sekitar kita semua. Oleh sebab itu, mari dengan sukacita kita katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi adik-adik yang ada di rumah kita katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing, lilin, sampul persembahan, dan kotak persembahan. Nah, adik-adik, kasih Tuhan Yesus juga yang membuat kita dapat merasakan damai Natal saat ini. Mungkin adik-adik sudah dengar lagu Natal ya? Atau mama juga sudah buat kue Natal. Tapi tahun ini sungguh berbeda. Jikalau tahun lalu kita bisa merasakan Natal di gereja, berkumpul dengan teman-teman, bertatap muka langsung dengan guru-guru. Tapi tahun ini kita menikmati kasih dan damai Natal Tuhan dalam ibadah online. Tapi adik-adik, kita tidak boleh kecil hati karena janji penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Oleh sebab itu, dengan penuh semangat dan sukacita Natal, mari kita semua merayakan Natal Persekutuan Anak GKST Efata Palu dengan penuh gembira. Mari semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Hai Mari Berhibur. Musik. Semua adik-adik di rumah penuh semangat. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terangnya ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Semua ambil sikap berdoa, kunci tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang pada saat ini kami rayakan hari kelahirannya. Tuhan Yesus sahabat kami, saat ini kami akan memulaikan ibadah Natal perayaan anak Gereja Sulawesi Tengah Jemaat Efata Palu. Tuhan, Engkau berkati perayaan Natal kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus sahabat kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sering melakukan kesalahan-kesalahan, kami sering melakukan kenakalan-kenakalan, kami sering menyakiti kedua orang tua kami sering menyakiti teman-teman kami, bahkan Tuhan kami sering menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon,
Kiranya Tuhan mau mengampuni setiap kesalahan dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, berita tentang kelahiran Yesus telah lama disampaikan oleh para nabi. Demikian mereka sampaikan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 7 ayat 14. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pemasangan lilin sebagai simbol bahwa terang Kristus hadir di tengah-tengah kita. Mari adik-adik semuanya, silakan nyalakan lilin dari rumah masing-masing. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian 1000 lilin nyalakan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia.
kita seperti lilin yang menerangi dunia dan membawa kita dari jalan gelap menuju cahaya terang. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Cahaya lilin menandakan jalan mewujudkan makna sejati kehidupan manusia. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Lihatlah lilin ini, ia rela terbakar untuk menjadi penerang bagi sekitarmu dengan mengorbankan dirinya. Kehangatanmu kirimlah di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, masih ingatkah kalian akan kejadian di sore menjelang malam, tepat pada tanggal 28 September 2018? Di saat bumi ini bergoncang, tanah bergerak dengan cepatnya. Di saat air laut bergelombang dengan tinggi, jeritan minta tolong terdengar. Teriakan tangisan sambil menyebut nama Tuhan pun begitu kencang terdengar. Mungkin semua itu juga kita lakukan, tetapi saat itu juga nyata kasih Allah dan perlindungannya menyertai kita. Bukti kita masih ada sampai saat ini. Mari sejenak kita renungkan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang akan memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti
Sore Angel. Sore. Dari mana tadi Angel ini? Dari rumah. Nah sekarang Angel, Anopi mau bertanya tentang bencana alam yang tahun lalu kita alami di Palu ini. Bencana alam apa saja itu Angel? Angel masih ingat? Masih Kak. Apa semua coba? Tsunami, Terus, gempa, terus lumpur. likuifaksi ya, lumpur tanah yang berjalan. Oke. Nah, waktu gempa itu Angel ada di mana posisinya? Ada di gereja sementara latihan. Ya, terus Jadi pas itu kita sementara latihan, kita itu kaget, tiba-tiba langsung goyang. Jadi kita keluar dari gereja, kumpul di lapangan gereja. ya terus Dari itu saya dan keluarga berkumpul berbicara tentang itu. Jadi kami bersepakat untuk keluar kota. oh berarti waktu gempa Angel sempat merasakan dan mengalami gempa yang dahsyat ya. Kemudian berapa hari Angel putuskan bersama orang tua dan keluarga untuk keluar kota. Keluar kota kemana ini Angel? Merwali. Morowali ya. Berapa hari setelah gempa Angel keluar kota? 1 hari. Oh 1 hari, berarti tidak lama-lama ya? Ya. Kenapa sampai Angel putuskan dengan keluarga harus keluar kota dari Palu? Apakah Angel tidak merasa nyaman di sini? Tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai atau bagaimana Angel? Karena pada saat itu saya dan keluarga kaget. Ya semua orang juga, kamu juga kaget. Terus? Jadi kami memutuskan untuk ke sana. Keluarga yang memutuskan. Saya juga maunya di sini tapi keluarga Mengikuti. yang mengikuti. Oke, jadi perasaan Angel waktu kaget mengalami gempa itu bagaimana? Takut? Takut. Apakah setelah keluar dari Palu perasaannya sudah tenang, sudah aman? Ya masih takut-takut juga Kak. Masih ada sampai di sana masih trauma apa Ya istilahnya? masih. Karena kaget ya. Begitu. Shalom teman-teman, waktu gempa terjadi, saya takut. Saya terpisah dari mama dan papaku. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kurang lebih 9 bulan kita tidak bisa saling jabat tangan, saling sapa, saling bertatap muka, dan memuji Tuhan bersama dalam ibadah.
kita hanya bertemu dalam sebuah ibadah yang terpisah antara jarak dan waktu. Ada rasa sedih, rasa rindu dalam lubuk hati yang paling dalam. Merindukan tawa kalian dan merindukan menyanyi dan memuji Tuhan bersama. COVID-19, ya, corona yang biasa kita sapa membuat jarak di antara kita. Membuat rentang waktu di antara kita, membuat kita tidak dapat merasakan indahnya persekutuan bersama. Ini salah siapa? Apakah Tuhan marah pada kita? Tidak. Tidak sama sekali. Tuhan sangat menyayangi kita. Adanya corona di tengah-tengah kita membuat kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Membuat kita banyak waktu untuk dekat dengan mama, papa, serta saudara kita. Membuat kita punya banyak waktu untuk beribadah bersama keluarga. Membuat banyak waktu kita untuk baca Alkitab. Membuat hal-hal positif yang selama ini sudah kita kerjakan. Nah, yang terpenting, kita semua diingatkan oleh Tuhan untuk terus berusaha hidup sehat dan berperilaku sehat. Corona bukan kutukan, corona bukan hukuman, dan corona bukan ujian. Corona hanya mengajar kita lebih baik lagi dalam memandang hidup kita. Dan lebih baik lagi menjalani hubungan baik dengan Tuhan dan sesama kita. Desember telah datang, bunyi lonceng Natal telah terdengar. Tetapi kita masih harus tetap sabar mendengar dari rumah. Natal, Natal, Natal telah tiba. Akankah corona membuat Natal kita tanpa rasa? Tanpa kesan? Tentu tidak. Tidak sama sekali. Corona membuat kita semakin kuat. Corona mengajarkan kita menjaga diri dan kesehatan kita. Natal bersama Corona akan tetap membuat kita penuh dengan sukacita. Natal bersama Corona akan tetap penuhi hati kita dengan ucapan syukur, karena Natal bersama Corona kita akan tetap selalu bersama, walaupun jarak dan waktu terbentang antara kita. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Kami umatmu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, menjadi
dan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri. Halo, Apa kabar? baik. Ada sukacita? Amin. Amin. Rian, bagaimana perasaanmu selama pandemi ini? Saya sedih tidak bisa bermain dengan teman-teman. Apakah hanya bermain? Saya juga sedih tidak bisa gereja sama teman-teman. Nah, apa kegiatanmu Rian yang kau lakukan selama pandemi ini? Saya sekolah online, gereja online. Oke. Rian, bagaimana penyertaan Tuhan yang kamu rasakan dalam kehidupan setiap hari selama pandemi ini? Tuhan memberikan kesehatan kepada saya dan kepada keluarga. Oke. Rian, apa harapanmu untuk pandemi ini? Semoga virus corona ini akan berakhir supaya semua orang bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Terima kasih Rian. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya Fania? Baik, luar biasa. Oke, nah Fania, sore ini Novi mau bertanya nih, kira-kira kegiatan Fania itu selama pandemi COVID itu apa saja di rumah? Membantu orang tua, Iya, contohnya? seperti menyapu halaman, siram bunga, dan juga cuci piring. Oke, kemudian setelah itu apa lagi kegiatannya Fania? Belajar, Belajar, ya. belajar. Banyak ya tugas dari guru-guru. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak. Kira-kira stres tidak itu menghadapi hal ini? Tidak, Kalau misalnya nih, sekarang kan pandemi COVID, ya kan? Fania ingin keluar terus tidak bisa keluar karena pandemi COVID. Bagaimana itu perasaannya Fania itu? Tetap bersabar menunggu COVID-19 cepat berlalu. Oh mantap, luar biasa jawabannya. Ya sekarang nih, tadi kan tentang COVID. Sekarang Novi mau tanya, bagaimana penyertaan Tuhan yang Bagaimana penyertaan Tuhan yang Fania rasakan selama menjalani COVID-19 ini? Luar biasa karena Tuhan masih melindungi keluargaku dan juga menyertai keluargaku hingga masih diberikan kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Oke, menghadapi COVID-19 ini masih diberikan kesehatan. Fania rasakan sekali itu penyertaan Tuhan. Ya. Iya. Dan Fania tentunya terus berdoa ya. Kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Iya, cepat berlalu. Nah, Fania kalau misalnya tahun depan nih sudah tatap muka di sekolah, kemudian COVID-19 sudah berlalu, apa yang Fania ingin lakukan? Bermain bersama teman-teman di sekolah, terus bermain juga dengan teman-teman di rumah. Oh, berarti selama ini karena COVID aku terus di rumah ya? Iya. Tidak pernah bertemu dengan teman-teman. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Fania. Iya, Kak. Selamat sore. Sore. Shalom, saya
Saya bersyukur di masa pandemik ini. Saya selalu sehat dan dekat dengan mama dan papa. Terima kasih. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan bersama video rohani tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa tema Natal Nasional di Indonesia pada tahun 2020 ini? Ya, bersama-sama kita buka Alkitab ya. Mari kita buka dalam Matius 1 ayat 23b. Sekali lagi ya, Matius 1 ayat 23b. Kita baca bersama-sama. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, mungkin kalian sering mendengar kata Immanuel. Mungkin di antara adik-adik atau teman adik-adik ada yang diberi nama oleh orang tuanya Immanuel atau Immanuela. Nah, apakah kalian tahu apa arti Immanuel? Iya, betul sekali. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, kakak mau beritahu kepada kalian semua, Immanuel itu berarti bahwa dalam segala waktu, dulu, tahun lalu, kemarin, hari ini, tahun depan, bahkan nanti pun, Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Dan bukan saja hanya dalam hal waktu, juga dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, misalnya nih, kalian punya adik baru, atau kalian naik kelas, atau bisa juga kalian lagi ulang tahun, atau punya rumah baru misalnya. Nah, itu juga Allah menyertai kalian, atau Allah menyertai kita. Dan tidak saja dalam keadaan senang, dalam keadaan yang susah, yang sulit sekalipun. Seperti ketika kita bersama-sama merasakan kejadian bencana tahun 2018 yang lalu. Yang tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana kesaksian teman-teman kalian bahwa ternyata Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Dan ternyata tidak cukup di tahun 2018. Saat ini juga kita sedang berhadapan dengan bencana yang lain. Ada yang tahu namanya? Iya, betul sekali. Pandemik COVID-19 atau kita sebut dia virus corona. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Susah untuk kita semua. Kita tidak bisa bersekolah minggu bersama-sama. Kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa pergi ke mall. Juga mungkin ada di antara adik-adik yang papa dan mamanya terpaksa tidak lagi bekerja. Itu adalah masa-masa yang sangat sulit. Tapi kabar gembiranya adalah ternyata bahwa Allah selalu menyertai kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang susah. Nah, adik-adik, kalian masih ingat beberapa foto-foto yang ini? Kalian ingat ini foto saat kapan? Ya, kakak beritahu ya. Foto-foto ini adalah foto ketika kalian, anak-anak sekolah minggu Jemaat Efata Palu, menempelkan harapan kalian dalam ibadah perdana atau ibadah paling pertama di tahun ini pada Januari 2020. Kakak ingat saat itu ada yang menuliskan harapan ingin panjang umur, tetap sehat, orang tuanya sukses, dia naik kelas, dia lulus,
Nah, mungkin saja ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tapi tetap percaya bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Di penghujung kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, Kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah bersama dengan para orang tua untuk melakukan perkataan iman. Letakkan tangan kalian di dada masing-masing dan ikuti apa yang Kakak ucapkan ya. Ini namanya perkataan iman tahun 2021. Saya percaya di tahun 2021 saya sehat, saya panjang umur, orang tua saya diberkati, negara saya aman sentosa, dan seluruh dunia dalam keadaan pulih dan bangkit kembali. Nah, itu dia perkataan iman yang sudah kita ucapkan bersama-sama. Kita percaya Tuhan mendengar semua yang sudah kita ucapkan. Nah, bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada ibadah Natal saat ini. Berkatilah firman-Mu dan tolonglah kami semua untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai kami dalam segala waktu, dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Ini perkataan iman saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Oke Kak Yaya. Yuk, tadi kita sudah nonton bersama videonya. Kita sudah juga dengarkan bagaimana ceritanya. Masih ada sukacita adik-adik? Masih dong Kakak Stevi. Oke adik-adik. Untuk meresponi cerita firman Tuhan saat ini, kita akan menyanyi, kita akan bersukacita, ya Kak ya? Oke. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan Natal kasih terindah. Yang merupakan kita theme song berdiri Kakak Stevi ya. Dengan penuh sukacita ya. Semua di rumah, ayo. Bersukacita ya. Tepuk tangannya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Sekali lagi adik-adik. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan
Ya, adik-adik, semuanya bersuka cita? Amin, bersuka cita Kak Yaya. Iya, Kakak Yaya begitu bergembira Kakak Stevi memuji Betul Tuhan. sekali. Nah, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan syukur. Beri yang terbaik buat Tuhan. Betul sekali. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat satu pujian mengatakan, Alam Raya berkumandang. Dengan penuh sukacita ya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ayat 2 Kakak Stevi. Hai gembala, karena apa sambutan ini mendekat? Bagi maharaja siapa? Sorak surgawi bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ayat 3. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Iya, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Ria. Halo Kakak Ria. Halo. Selamat Natal Kakak Ria. Iya. Kakak Ria, nanti doa syafaatnya jangan lupa anak-anak yang akan mengikuti ujian dan yang sudah juga ada yang sudah Kakak Ria ya. Semoga baik. nilainya jadi bagus-bagus ya. Iya, oke. Iya. Jangan lupa Kakak Ria, doakan supaya kita semua sehat selalu. Ya, Ya. baik. Kakak Stevi, Kakak Yaya, kita akan berdoa. Dan adik-adik di rumah juga, mari siapkan anggota tubuhmu, pikiranmu, hatimu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kelahirannya hari ini kami rayakan sebagai satu persekutuan anak Jemaat GKST Efata Palu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh bersuka cita merayakan kelahiran-Mu saat ini, walaupun kami beribadah melalui online. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari-hari yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk sehat dan kuat yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh merayakan damai Natal di hati kami. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami guru-guru sekolah minggu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh bersama-sama beribadah. Walaupun melalui online, tapi kami percaya kasih Tuhan, kedamaian di hari Natal ini boleh juga menjadi bagian mereka. Beri mereka sehat dan kuat Tuhan. Terlebih khusus ketika mereka
pada minggu-minggu yang akan datang ini, mereka akan menjalani ujian semester. Tuhan Yesus berkati mereka. Segala persiapan mereka diberkati Tuhan sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik yang asalnya daripada Tuhan. Berikan mereka semangat untuk belajar. Bagi teman-teman, adik-adik yang juga sudah melaksanakan ujian, Tuhan, kami percaya setiap usaha belajar mereka pasti akan membuahkan hasil yang baik. Tuhan berkenan atas usaha mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan ini, yang dari bulan ke bulan, bahkan sampai pada bulan terakhir ini, kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, bahkan kesetiaan kami melayani, Tuhan pun berkati. Tuhan Yesus, biarpun kami terpisah dari anak-anak kami saat ini, tapi kami percaya kerinduan kami bawa dalam doa, dan mereka pun diberkati, kami pun juga, guru-guru sekolah minggu tetap diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-hambamu, Bapak Ibu Pendeta yang terus melayani, di Jemaat Efata Palu diberkati oleh Tuhan, berikan mereka semua sehat dan kuat. Dan kami terus bergumul ya Tuhan bersama-sama dengan keadaan dunia saat ini, secara khusus di kota kami, kota Palu, tentang virus corona. Kami bersatu hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang sakit disembuhkan. Bahkan dengan hikmat Tuhan, ada obat-obat yang akan ditemukan nantinya untuk menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Bahkan kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menghilangkan virus ini dari kota kami, dari bangsa kami, dari dunia ini. Karena Allah tetap beserta dengan kami. Allah adalah Immanuel yang terus menyertai kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tidak memerintah Tuhan, tapi jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Teringat kami Tuhan akan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Karya. Terima kasih Kak Karya. Nah, adik-adik, Natal tahun ini Kakak Yaya merupakan Natal yang luar biasa buat kita semua. Apanya yang luar biasa Kakak Stevi? Ya, walaupun kita tidak saling berjabatan tangan, tidak saling bertatap muka, tidak bertemu, tapi kita percaya kita bisa rayakan Natal dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Karena kita percaya juga janji Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, adik-adik, adik-adik, Natal tahun ini merupakan Natal yang luar biasa Kakak Yaya buat kita semua. Kenapa ya? Ya, Natal tahun ini kita lalui dengan saling bertatap muka dari jauh, tidak saling bersalaman, bahkan kita juga tidak saling memberi hadiah. Tapi Natal tahun ini pasti kita akan rayakan dengan penuh sukacita. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, biarlah sukacita daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Semoga tahun depan di tahun 2021 kita dapat kembali dipertemukan untuk dapat
beribadah bersama-sama di gedung sekolah minggu, saling bertatap muka, saling bertegur sapa, dan saling menebarkan senyum satu dan yang lainnya. Iya. Kakak Stevi. Kita mau ucapkan sama-sama ya Kakak ya. Iya, dengan adik-adik di rumah ya. Iya, oke. Oke. Kita ucapkan sama-sama ya Kakak ya. 1, 2, 3. Selamat Natal, salam sehat selalu, dan sampai jumpa tahun depan. Dadah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi. Feliz Navidad, Papalala. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Sekali lagi, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. 1, 2, 3. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna